Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap saat kita diperhadapkan pada tren baru atau kecenderungan terkini yang dianggap lebih mutakhir, lebih modern, lebih modis, kekinian, atau mungkin lebih populer. Menghadapi tren baru di era modern yang begitu cepat berubah, diperlukan pendirian iman yang teguh dan pola pikir yang berpusat pada nilai-nilai yang sifatnya kekal. Kita tidak sekedar ikut-ikutan atau takut dianggap tidak gaul atau mungkin dianggap ketinggalan zaman. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Mengajak kita umat percaya agar tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil, yaitu kebenaran yang tidak berubah. Ada banyak suara-suara yang menawarkan kebenaran baru dengan mencoba memutarbalikkan ajaran Alkitab atau kitab suci kita. Maka dengan tegas Paulus berkata, berdirilah teguh. Artinya kita tidak mudah tergoyahkan, kita tidak mudah tergoncang, dan kita tidak mudah terbawa arus. Tetapi kita boleh menggenggam firman Tuhan yang berakar pada Injil yang telah kita pelajari, yang telah kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan, sehingga iman kita boleh tetap terjaga, iman kita tetap kuat di tengah-tengah arus zaman yang cenderung menormalisasi hal-hal yang salah. Saudara, memang tidak mudah dan itu pasti sulit. Namun seruan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mampu bertahan dan memilih lebih baik hidup benar daripada hidup nikmat namun menyimpang. Melalui Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat Tesalonika, kita dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk turut serta dalam kemuliaan Kristus. Jangan tergoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu atau rasa takut atau mungkin tekanan dari dunia sekitar kita. Paulus berkata, tetaplah berpegang pada kebenaran yang telah kamu terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita diajak untuk selalu berpegang pada ajaran Yesus yang membuat kita benar-benar menjadi muridnya. Meskipun ada cobaan, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, kita tetap hidup dalam firman-Nya sebagai sumber hikmat utama dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini mengajak kita untuk menetapkan hati untuk tetap setia, meskipun dunia menawarkan jalan yang lebih mudah, jalan yang lebih nikmat. Dalam dunia yang penuh dengan ajaran-ajaran palsu dan nilai-nilai yang cenderung bergeser, firman Tuhan adalah jangkar yang kokoh. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita, dan firman Tuhan adalah menjadi dasar kehidupan kita. Tetaplah setia membaca, tetaplah setia merenungkan, dan tetaplah setia melakukan firman Tuhan, karena di sanalah ada kekuatan dan penghiburan.
Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang mungkin hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh meninggalkan kebenaran yang sejati. Namun kami bersyukur boleh diingatkan oleh kebenaran firman pagi hari ini. Tidak ada kebenaran lain yang dapat menjadi dasar kehidupan kami selain dari kebenaran Injil yang telah kami dengar, yang telah kami pelajari, dan yang telah kami hidupi. Sekalipun ada banyak godaan-godaan, biarlah kami tetap berdiri teguh, biarlah kami tetap berdiri kokoh, karena kami hidup dalam firman-Mu yang sejati. Kami tidak cukup mengandalkan kekuatan kami, tapi biarlah kami terus mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Kami layak disebut sebagai murid-murid-Mu, dan biarlah kami terus belajar dan mencintai kebenaran firman-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.